Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-41. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Panjang pun kemudian duduk pula di sampingnya. Ia melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah Bramanti. Meskipun demikian, ia tidak mendahului bertanya kepadanya. Dibiarkannya Bramanti merenung sejenak. Akhirnya Bramanti pun berkata, "Panjang, ada sesuatu yang akan aku katakan kepadamu." Panjang menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hatinya, meskipun ia masih tetap berdiam diri. "Tetapi kau harus berjanji." Panjang menjadi semakin heran. "Janji untuk apa?" Ia bertanya. "Aku akan mengatakan sesuatu, tetapi kau harus berjanji bahwa kau tidak akan mengatakannya kepada orang lain." Panjang berpikir sejenak, kepalanya terangguk-angguk, dan dari mulutnya terdengar ia berdesis. "Apakah yang akan kau katakan? Berjanjilah bahwa kau tidak akan mengatakannya kepada orang lain." Kepala Panjang terangguk kecil. "Baiklah, aku tidak akan mengatakannya." Begitu pepatnya dada Bramanti, sehingga seperti bendungan yang terbuka, langsung terloncat dari mulutnya. "Panggiring sekarang telah berada di sini." Panjang pun terkejut bukan buatan, sehingga ia bergeser maju. "Panggiring? Jangan keras-keras," potong Bramanti. "Ia sudah berada di sekitar Kademangan ini." "Apakah maksudnya?" "Ia ingin pulang ke kampung halaman." Bramanti berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi kami tidak akan dapat menerimanya kembali." Panjang tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi tegang. Kemudian didengarnya Bramanti bercerita tentang Panggiring, tetapi tidak seluruhnya. Sebagian dari keterangan Kitambi tidak diucapkannya. Ia ingin seseorang membenarkan pendiriannya, menolak kedatangan kakaknya. Meskipun kadang-kadang ia menjadi berdebar-debar apabila ia menyadari bahwa ia telah berlaku tidak jujur. "Tetapi apakah yang dikatakan Kakang Panggiring itu juga benar seluruhnya?" katanya di dalam hati. "Mungkin ia hanya sekedar mengarang sebuah cerita untuk mendapatkan belas kasihan. Atau lebih jahat lagi, apabila itu hanya sekedar suatu siasat untuk mengelabui kami di Kademangan ini. Kemudian ia memanggil anak buahnya dan menyembunyikannya di dalam rumah yang akan dibuatnya, di halaman rumahku pula." Panjang mendengarkan cerita Bramanti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian ia berkata, "Aku sependapat dengan kau Bramanti. Kau memang harus menolak kehadirannya.
ia akan dapat berbuat apa saja di dalam katembangan ini. Itulah sebabnya aku tidak menerimanya. Tetapi tiba-tiba Panjang berkerut. Apabila ia menjadi marah, apakah ia tidak akan menyerang katembangan ini bersama anak buahnya? Kami telah siap menerimanya, jawab Bramanti. Terhadap Panembahan Sekar Jagat kami tidak takut. Apalagi terhadap Panggiring yang belum diketahui apakah benar-benar ia seorang yang pilih tanding. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba keningnya berkerut-merut. Bisiknya, "Hei, Bramanti, apakah kau tidak berpikir atau menduga bahwa mungkin sekali orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat itu adalah Panggiring?" Wajah Bramanti menegang, tetapi ia menjawab, "Tetapi bukankah Panggiring pernah mencoba mencegah pemerasan Panembahan Sekar Jagat? Meskipun mungkin karena pamrih untuk menggantikan kedudukan Panembahan Sekar Jagat di daerah ini. Tetapi ketika ternyata Panembahan Sekar Jagat tidak menarik dirinya, Panggiring tidak berani berbuat apa-apa dengan 1000 macam alasan. Dapat saja ia membuat cerita semacam itu, tetapi Panembahan itu sendiri adalah Panggiring." Bramanti mengerutkan keningnya. "Karena kegagalan orang-orangnya di katembangan ini, setelah kau berterus terang melawannya dan membunuh sapu angin, maka Panggiring akan mempergunakan cara yang lain." Bramanti tidak segera menjawab. Dugaan itu memang masuk akal. Tetapi bukankah menurut Kitambi, Panggiring telah meletakkan senjatanya? Atau Kitambi sangat terpengaruh oleh kebaikan hati Panggiring yang menurut Kitambi sendiri pernah menyelamatkan nyawanya, bahkan membekalinya dengan lencana bergambar sebuah candi. Keduanya sejenak saling berdiam diri. Mereka sedang mereka-reka di dalam angan-angan. Bahkan Bramanti sedang mencoba menghubungkan cerita Kitambi itu dengan dugaan Panjang tentang Panggiring. Persetan, ia menggeram di dalam dirinya. Siapapun Panggiring, aku pasti akan tetap menolaknya. Tanahku tidak akan aku berikan kepada seseorang yang telah menjadi sumber bencana bagi keluarga dan bahkan bagi katembangan yang sedang dibina ini. Seandainya orang lain sekalipun, tetapi orang itu tidak sekotor Kakang Panggiring, aku sama sekali tidak akan berkeberatan. Namun sekilas terbayang wajah Ratri yang bertanya kepadanya dengan sepenuh harapan. "Bramanti, kapankah Panggiring akan pulang?" "Tidak, tidak!" Serasa hatinya berteriak. "Ia tidak akan pulang. Biarlah ia menjadi seperti selembar daun kering yang diterbangkan angin. Hidupnya memang tidak akan berguna lagi bagi seisi katembangan Candisari, bahkan bagi siapapun." Bramanti berpaling ketika ia mendengar Panjang bertanya, "Bagaimana pendapatmu, Bramanti?" "Kemungkinan itu memang ada, tetapi aku belum berpendapat sejauh itu." "Tetapi kau harus tetap hati-hati, Bramanti." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun pembicaraan itu pun segera terputus ketika mereka melihat Kitambi memasuki regul halaman. Langkahnya satu-satu di atas tanah yang dibasahi oleh titik embun. "Jangan kau tanyakan kepada Paman Tambi," desis Bramanti. "Dan ingat, jangan kau katakan kepada siapapun juga." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Ketika Kitambi sampai di tangga pendopo, maka Bramanti pun menyapanya dengan kaku. "Selamat malam, Paman." Kitambi tersenyum. Jawabnya, "Kau Bramanti, apakah kau tidak pergi berkeliling?" "Temunggul dan Ki Jogoboyo telah melakukannya." "Iya, aku bertemu dengan mereka di pinggir desa."
apakah paman baru datang dari sawah? Iya, jawab Ki Tambi pendek. Namun ia segera menangkap pertanyaan yang membayang di wajah Bramanti. Agaknya Paman Tambi telah bertemu lagi dengan Kakang Panggiring. Tetapi pertanyaan itu tidak pernah diucapkannya. Maka Ki Tambi pun kemudian duduk pula bersama Bramanti dan Panjang. Tetapi pembicaraan mereka terasa agak lain dari masa-masa sebelumnya. Ki Tambi tidak banyak lagi bercerita dan Panjang tidak lagi banyak bertanya. Sedang Bramanti pun kemudian menguap beberapa kali. Tidurlah Bramanti, berkata Ki Tambi. Kau perlu beristirahat. Akhir-akhir ini kau terlampau banyak bangun di malam hari. Iya Paman, jawab Bramanti pendek. Namun ia pergi juga bersama Panjang ke gardu di samping regol. Kepada para peronda ia berkata, kami akan beristirahat, bangunkan kalau kalian memerlukan. Peronda itu mengangguk. Baik, jawab salah seorang dari mereka. Bramanti dan Panjang pun kemudian membaringkan diri mereka di atas tikar sehelai di pendopo Kademangan. Namun ternyata mereka tidak dapat segera tertidur karena berbagai macam bayangan yang mengganggu angan-angan mereka. Ki Tambi sendiri pun kemudian pergi pula ke gardu di samping regol. Diletakkannya dirinya di sudut gardu, bersandar dinding sambil berselimut kain panjangnya. Tetapi orang tua itu pun tidak juga dapat tidur. Ketika Temunggul dan Ki Jogo Boyo datang, Ki Tambi pun segera bangkit menyongsong mereka. Apakah kau sudah bertanya? Bertanya Ki Jogo Boyo. Ki Tambi menggeleng. Belum. Kenapa? Anak itu baru tidur. Ki Jogo Boyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian bersama Temunggul dan Ki Tambi, mereka pergi naik ke pendopo. Sekilas mereka melihat di antara anak-anak muda yang terbaring itu, Bramanti dan Panjang. Namun mereka tidak mengetahui bahwa meskipun mata mereka terpejam, tetapi mereka tidak sedang tidur. Sejenak Ki Tambi, Ki Jogo Boyo, dan Temunggul bercakap-cakap. Ketika mereka kemudian mendengar ayam jantan berkokok, warna semburat merah segera membayang di dedaunan pada titik-titik embun yang bergayutan di dahan-dahan. Fajar, desis Ki Tambi. Aku akan pulang. Beberapa malam aku tidak berada di rumah sama sekali. Kenapa? Bertanya Ki Jogo Boyo. Aku berada di sini. Kau datang terlampau malam beberapa hari ini, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Ki Tambi mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Aku menunggui tanaman di sawah. Ki Jogo Boyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah Temunggul, namun mereka tidak berbicara apapun. Namun kilasan pandangan mata itu telah memberikan kesan kepada Ki Tambi yang mempunyai perasaan yang cukup tajam, sehingga ia mengambil kesimpulan. Mereka melihat sesuatu yang lain daripada diriku, bukan sekedar pada Bramanti. Meskipun mereka mengharap akulah yang akan berbicara kepada anak muda itu. Tetapi Ki Tambi tidak berkata apapun. Ia pun kemudian meninggalkan halaman Kademangan dengan gelisah di dalam dada. Sejenak kemudian langit pun menjadi semakin terang.
Satu-satu anak-anak muda yang tertidur di pendopo itu pun terbangun, dan satu-satu mereka meninggalkan halaman, pulang ke rumah masing-masing. Bramanti yang tidak dapat tidur sekejap pun segera bangkit pula. Tetapi ketika ternyata Panjang akhirnya tertidur nyenyak, anak itu tidak dibangunkannya. Dibiarkannya Panjang berbaring di pendopo. "Apakah kau dapat tidur?" bertanya Temunggul. Bramanti menggelengkan kepalanya. "Kau?" Temunggul pun menggeleng sambil tersenyum. "Aku pun tidak, tetapi agaknya Panjang tidur dengan nyenyaknya." "Panjang pun belum lama tertidur," jawab Bramanti. "Biarlah ia tidur, aku akan menungguinya," berkata Temunggul. "Anak itu tidak akan dimakan hantu." Temunggul tertawa dan Bramanti pun tersenyum juga. Namun Bramanti itu pun kemudian minta diri mendahului pulang. Seperti biasanya, Temunggul selalu mengumpat-umpat karena anak muda dan Ki Jogoboyo yang semalaman berada di pendopo segera pulang, sedang anak-anak yang harus berjaga-jaga di siang hari masih belum datang. Tetapi kali ini ia masih mempunyai seorang kawan meskipun masih tidur. Panjang dan Temunggul sengaja tidak membangunkannya. Namun akhirnya Temunggul melihat Panjang itu menggeliat sambil berdesah, kemudian membuka matanya. "Oh!" Dengan serta-merta ia bangkit. "Sudah siang?" "Belum," jawab Temunggul. "Masih terlalu pagi untuk bangun." Panjang pun kemudian bangkit dan duduk bersila sambil mengusap-usap matanya. Ia sudah tidak melihat seorang pun lagi di pendopo selain Temunggul. Tikar-tikar yang dibentangkan di pendopo telah digulung seluruhnya, bahkan halaman kademangan telah sepi. "Semuanya sudah pulang?" "Iya," jawab Temunggul. "Aku pun hampir saja pulang meninggalkan kau di sini." Panjang menguap. "Oh, Bramanti? Ia telah pulang pula." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah Temunggul yang lelah. Sebuah kesan yang lain tersirat di wajah itu. "Hei, Panjang," berkata Temunggul tiba-tiba. "Apakah kau melihat sesuatu yang lain daripada diri Bramanti?" "Kenapa?" bertanya Panjang pula. "Aku melihat kegelisahan yang selama ini membayanginya." Panjang mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera menjawab. "Apakah ia tidak pernah mengatakan sesuatu kepadamu?" Panjang menarik nafas dalam-dalam. "Aku mencemaskannya. Mungkin ia menahan sesuatu. Mungkin tentang Panembahan Sekar Jagad. Supaya kami tidak menjadi gelisah, ia tidak memberitahukan apapun kepada kami. Atau tentang yang lain lagi." Panjang menggeser dirinya, dipandanginya seluruh halaman dengan tajamnya, seolah-olah ia sedang mencari seseorang yang sedang bersembunyi di balik pepohonan atau di belakang gardu. "Tidak ada orang." Panjang menggigit bibirnya, namun kemudian ia berkata, "Tetapi jangan mengatakannya kepada orang lain. Kau janji?" "Tentang apa?" "Bramanti?" Temunggul terdiam sejenak, namun kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Iya, aku berjanji. Hanya akulah yang diberitahu, dan ia pun berpesan untuk tidak memberitahukannya kepada orang lain." Temunggul menjadi semakin ingin tahu karenanya. Dengan demikian ia segera menjawab, "Baik, baik, aku berjanji." Panjang bergeser semakin dekat.
Sambil berbisik, ia berkata, "Bramanti memang sedang resah." "Kenapa?" bertanya Temunggul. "Ternyata Panggiring kini berada di sekitar Kademangan ini." Temunggul pun menjadi terbelalak. Panggiring ingin pulang ke rumah ibunya dan minta kepada Bramanti sepotong tanah untuk membuat rumah tempat tinggal. Bukankah ia seorang perampok di pesisir utara? Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah keberatan Bramanti. Selama ini, ia selalu mencoba memberantas kejahatan yang dilakukan oleh Panembahan Sekar Jagad. Sudah tentu, ia tidak akan dapat menyimpan seorang penjahat di rumahnya. Tentu Kademangan ini pun tidak. Bramanti memang menolak. Bahkan aku bertanya kepadanya, apakah tidak mungkin bahwa orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad itu Panggiring sendiri atau orang yang dipasangnya? Temunggul mengerutkan keningnya. Wajahnya semakin lama menjadi semakin tegang. Sementara itu, Panjang telah bercerita tentang Panggiring. Tidak saja seperti yang diceritakan oleh Bramanti, tetapi ia sendiri telah ikut bercerita menurut seleranya sendiri. "Kita harus membantunya," desis Temunggul. "Tentu," jawab Panjang. Namun tiba-tiba Temunggul mengerutkan keningnya. Terbayang di dalam angan-angannya Panggiring dan Bramanti yang berhadapan sebagai lawan. Sebagai laki-laki yang memiliki kelebihan masing-masing, meskipun mereka bersaudara seibu, namun agaknya ada jurang yang telah menganga di antara mereka. Siapakah yang lebih unggul di antara mereka? Pertanyaan itu menggelepar di dalam hatinya. Kemudian katanya, "Kalau saja Bramanti binasa oleh Panggiring, maka Ratri akan terbebas daripadanya." Namun kemudian katanya, "Tetapi bagaimana kalau Panggiring yang binasa?" Temunggul menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba ia menggeram. "Untuk kali ini, kita memang harus membantu Bramanti." Tetapi Temunggul itu terkejut ketika ia mendengar Panjang bertanya, "Kenapa untuk kali ini?" Tidak." Temunggul tergagap. "Maksudku, kita harus membantu Bramanti apabila timbul benturan di antara mereka. Apalagi apabila ternyata bahwa Panggiringlah yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad itu." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ditatapnya halaman yang telah menjadi semakin terang. Sinar matahari pagi telah mulai membayang di dedaunan. "Aku akan pulang. Sebentar lagi, anak-anak yang seharusnya bertugas akan segera datang. Kawani aku sambil menunggu anak-anak itu." Panjang berpikir sejenak, tetapi jawabnya, "Maaf, kali ini aku tidak dapat. Mungkin lain kali. Aku mempunyai kepentingan di rumah." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Apa boleh buat, tetapi aku akan segera membuat peraturan baru, sehingga tidak setiap pagi aku terkungkung di sini." Panjang tidak menjawab, tetapi ia tersenyum sambil menggeliat. Katanya, "Tetapi ingat, jangan kau katakan kepada orang lain. Sementara kita melihat perkembangan keadaan Bramanti, mungkin ia memerlukan pertolongan." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah." Sepeninggal Panjang, Temunggul duduk seorang diri di tangga pendopo Kademangan sambil bertopang dagu. Angan-angannya membumbung menggapai ke dunia yang riuh. Bayangan yang bercampur baur saling melintas. Ratri, Bramanti, Panembahan Sekar Jagad, Ki Demang Candisari,
Dan yang terakhir yang baru saja didengarnya adalah tentang Panggiring. Temunggul mengerutkan keningnya, dicobanya untuk memusatkan perhatiannya kepada anak muda ini. Ia pernah mengenalnya semasa kanak-kanak. Panggiring agak lebih tua daripadanya, bukan seorang periang, tetapi bukan pula seorang anak yang nakal. Apakah anak itu pernah aku kenal jugalah, yang menjadi seorang perampok yang ganas di pesisir utara? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya, tetapi Temunggul itu tidak sempat berangan-angan terus. Sebuah derit pintu di belakangnya telah mengejutkannya, dan ketika ia berpaling, dilihatnya Ki Demang menjenggukkan kepalanya. Tiba-tiba sesuatu bergetar di dalam dada Temunggul. Ki Demang itu kini terasa sangat asing baginya, dan bahkan di saat-saat terakhir, orang ini seakan-akan sudah dilupakan. Kademangan Candisari seakan-akan sudah tidak mempunyai demang lagi. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Yang memegang peranan di dalam pemerintahan sehari-hari adalah Ki Jogoboyo, Bramanti, Ki Tambi, dan dirinya sendiri. Bulu-bulu tengkuk Temunggul meremang ketika ia mendengar Ki Demang itu tertawa pendek sambil bertanya, "Kau sendiri, Temunggul?" Sama sekali di luar sadarnya, apabila kemudian ia berdiri dan tangannya meraba hulu pedang di bawah kain panjang yang diselimutkan di tubuhnya karena dinginnya udara pagi. "Hei, apakah kau sendiri?" Temunggul menganggukkan kepalanya. "Ya, Ki Demang." Debar jantung Temunggul serasa semakin cepat berdenyut. Dengan tegangnya dipandanginya Ki Demang yang kemudian melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumahnya. "Duduklah, duduklah." Temunggul masih juga mematung. "Kenapa kau diam saja? Hei, kenapa kau memandang aku seperti belum pernah melihat?" Temunggul tergagap, tetapi ia harus menjawab. Bukan begitu, Ki Demang. Tetapi aku menjadi heran, kenapa Ki Demang semakin tidak pernah kelihatan? Justru keadaan Kademangan ini menjadi semakin hangat." Dan tengkuk Temunggul menjadi semakin meremang oleh suara tertawa Ki Demang yang menjadi semakin berkepanjangan. Ketika Ki Demang maju mendekatinya, Temunggul surut selangkah. "Hei, kenapa kau menjadi takut seperti melihat hantu?" bertanya Ki Demang. "Duduklah, aku ingin berbicara dengan kau. Jangan takut, aku tidak akan menyalahkanmu, karena kau masih juga belum berhasil. Bramanti memang seorang yang luar biasa, apalagi kau terlampau sulit untuk mendapatkan kesempatan berdua saja dengan anak muda itu." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, Ki Demang." "Nah, duduklah. Kau akan mendengar semuanya. Kenapa aku menjadi semakin jauh dari orang-orang Kademangan Candisari yang kebetulan sekarang sedang berpengaruh." Temunggul mengerutkan keningnya. "Kemarilah, jangan cemas. Kau tidak termasuk di antaranya apabila kau menepati janjimu." Temunggul tidak segera menjawab. Ia masih berdiri saja seakan-akan membeku di tempatnya. "Hei, kenapa kau Temunggul? Kemarilah, duduklah. Kau tidak sedang berhadapan dengan sesosok hantu." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ditatapnya wajah Ki Demang. Masih juga Ki Demang yang dahulu itu. Meskipun demikian,
ia tidak berhasil mengusir keasingan yang mencengkeramnya. Namun tiba-tiba Temunggul menyadarinya sebagai pimpinan pengawal, maka ia tidak dapat melepaskan setiap perasaan yang aneh seperti yang kini sedang bergolak di dalam dadanya. Bahkan ia pernah berniat untuk mengetahui apakah maksud Ki Demang yang sebenarnya dengan usahanya untuk menyingkirkan Bramanti. Karena itu, maka dimantapkannya niatnya. Ia harus menemukan jawaban apakah sebenarnya maksud Ki Demang itu. Perlahan-lahan Temunggul melangkah maju. Ketika ia berada di depan tangga, maka Ki Demang pun melangkah turun. Ditepuknya bahu anak muda itu sambil berkata, "Duduklah." Temunggul pun kemudian duduk di samping Ki Demang. Namun sekali-kali ia masih merasa aneh atas sikapnya. Sambil tersenyum-senyum, Ki Demang itu pun kemudian berkata, "Aku tahu kesulitanmu, Temunggul." Temunggul tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk. "Tetapi itu bukan berarti bahwa kau harus membatalkan niatmu. Kau harus yakin bahwa jika kau berhasil, seluruh Kademangan ini akan berterima kasih kepadamu." Temunggul masih belum menjawab. "Temunggul," berkata Ki Demang, "tindakan yang akan kau lakukan itu memang tidak dibatasi oleh waktu. Kau harus mendapat kesempatan untuk melakukannya. Tetapi meskipun demikian, tidak berarti bahwa hal itu dapat berlarut-larut berkepanjangan. Sadarilah bahwa pada suatu saat, Panembahan Sekar Jagad akan kehilangan kesabaran." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah kau dapat mengerti?" Temunggul mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Tetapi kepentinganku sama sekali tidak terbatas oleh waktu itu, Ki Demang. Ratri tidak akan pergi dari Kademangan ini. Dengan demikian, aku dapat menunggu kapan saja kesempatan itu akan datang." "Kau memang bodoh. Aku tidak mau gagal. Kalau sekali aku gagal, maka leherku akan menjadi taruhan." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Tetapi, seperti yang sudah aku katakan, persoalan itu tersangkut paut dengan matinya seorang kepercayaan Panembahan Sekar Jagad yang bernama Sapu Angin. Kau tahu, semakin cepat Bramanti tersingkirkan, akan menjadi semakin baik." Ki Demang menelan ludahnya, lalu katanya, "Hei, Temunggul, apakah kau benar-benar dapat aku percaya?" "Kenapa?" "Bahwa kau benar-benar berani menyingkirkan Bramanti. Ada atau tidak ada orang yang mempercayai aku, itu adalah persoalan pokok bagiku. Tanpa orang lain, aku akan melakukannya." "Bagus, bagus. Aku memang lebih baik berterus terang padamu." Temunggul mengerutkan keningnya. "Tetapi ingat, setiap usaha mengkhianatinya, maka akan berhadapan dengan Panembahan Sekar Jagad." Temunggul masih tetap berdiam diri. "Temunggul," berkata Ki Demang itu perlahan-lahan hampir berbisik. Sekali-kali dipandanginya regol halaman kalau ada orang yang memasukinya. "Aku akan berterus terang. Panembahan Sekar Jagad akan segera datang. Segera. Untuk meyakinkan bahwa kehadirannya di Kademangan ini tidak akan menemui rintangan yang berarti. Maka Bramanti harus disingkirkan lebih dahulu dengan caramu itu. Lebih daripada itu, Panembahan Sekar Jagad akan sangat berterima kasih kepadamu, dan kau akan mendapat tempat yang baik sekali di Kademangan ini kelak. Sudah tentu,
Panembahan Sekar Jagad akan menyingkirkan orang-orang yang tidak disukainya. Ki Tambi, Panjang, dan bahkan Ki Jogoboyo. Dada Temunggul berguncang mendengar keterangan Ki Demang itu. Kini sedikit banyak ia telah dapat membayangkan apakah niat Ki Demang yang sebenarnya. Agaknya orang ini telah berhubungan dengan Panembahan Sekar Jagad yang menuntut kematian Bramanti sebagai ganti sapu angin. Namun lebih daripada itu, Temunggul menjadi semakin curiga bahwa selama ini Ki Demang selalu menakut-nakuti dan menghalang-halangi usaha perlawanan terhadap Panembahan Sekar Jagad itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.